Heboh pernyataan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono yang menyebut Deddy Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat bila meresmikan aturan vasektomi syarat penerima bantuan sosial Bansos. Sudah terbuka buat Bapak Ono Surono, daripada berkoar-koar di media sosial, mendingan kita duduk bareng, kita ngopi di darat, kita diskusikan masalah ini, daripada kamu itu berkoar-koar di media sosial menggiring opini tidak baik ya. Maka dari itu saya undang, silakan Anda bawa data-data yang valid. Ayo kita diskusikan masalah ini secara baik-baik ya. Jangan cuma koar-koar di media sosial saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi terancam dicopot dari jabatan Gubernur Jawa Barat, guys. Ini menurut Bapak Ono Surono ini, guys. Kalau menurut kalian gimana, guys? Apa Bapak Ono Surono aja yang dicopot, guys? Apa-apa warga. Deddy Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya Gubernur Jawa Barat. Sumbernya dari Tribun News ini. Yang pembicaranya adalah Bapak Ketua Wakil DPRD Jawa Barat. Yang dari awal itu selalu mencari-cari kesalahan pada Deddy Mulyadi. Tapi nggak pernah berhasil, kasihan. Ini tuh terkait vasektomi katanya warga gitu kan. Soalnya ada di undang-undangnya. Ya paling ujung-ujungnya melanggar HAM juga kalau mau dibahas gitu kan. Sekarang gini, kadang saya heran ini sama si Bapak yang satu ini tuh heran gitu. Bapak, sebenarnya Bapak kalau sebelum mengomentari itu, mengkritik itu udah riset dulu belum sih Pak? Hah? Programnya seperti apa gitu? Masa kalah sama gue, emak kalau mau naikin PT, mau naikin apa-apa tuh, mau speak up tuh, riset-riset dulu, cari berita-berita validnya. Dengerin Pak ya, terkait vasektomi, yang penerima bansos diharuskan vasektomi gitu kan, penggiringan ceritanya. Itu tuh kata Pak Deddy juga, dia tidak memaksakan, yang mau-mau aja, yang bersedia aja. Kalau kata Cimehong mah yang mau-mau aja deh gitu kan, yang nggak mau mah nggak usah gitu. Nih, Pak Deddy juga kan bilang, vasektomi itu, yang bersedia di vasektomi itu golongan yang keluarga miskin. Miskinnya itu seperti apa? Yang dia ibaratnya hidup buat sehari-hari aja, cuma dapat buat makan aja udah alhamdulillah gitu kan. Dengan yang memiliki anak banyak gitu kan, banyak di Indonesia ini tuh, di Jawa Barat juga yang keluarga, maaf nih ya, keluarga kurang mampu, tinggalnya ibaratnya di gubuk, satu ruangan, satu kamar itu ditempati nyampe ada 10 anak, 11 anak, 7 anak, 6 anak, kayak begitu Pak maksudnya. Deddy Mulyadi mah mengadakan vasektomi itu juga karena apa? Karena dia memang peduli sama warganya, kasihan sama warga-warga yang kurang mampu ini gitu loh, terbebani. Masa harus perempuan mulu yang di KB, ya sekali-kali laki-laki lah nggak apa-apa. Itu juga buat yang mau gitu, nggak diwajibkan, nggak harus ya enggak. Sama halnya seperti yang anak-anak dikirim ke barak militer, itu juga kan nggak dipaksa, yang mau-mau aja, yang bersedia, yang orang tuanya mau. Nih sekarang juga ada nih yang ngaku-ngaku orang tua, ada si bapak-bapak dan si ibu-ibu tuh yang marah-marah mau kontrak terkait yang anak-anak di barak militer. Ibu bapak ya, kalau lu kagak mau anak lu dibawa ke barak militer ya udah nggak usah, ngapain lu teriak-teriak, dibayar lu, kocak begitu Bapak. Mau gimana kagak dihujat sih Bapak? Orang apa-apa mengomentari, mengkritik, belum riset-riset dulu udah main teriak aja. Giliran dihujat ngomongnya katanya diserang buzzer. Kocak. Udah gitu ngomongnya kata ini mah cuma gimmicknya Deddy Mulyadi biar beritanya rame. Lagi-lagi gimmick, lagi-lagi pencitraan. Ya dah terserah lu dah, biar lu bahagia aja. Udah kita mah dengerin aja. Udahlah warga. Nah, lihat aja beritanya tuh. Ini yang gua stitch videonya. Kocak nih tentang si bapak ini. Bye. Siapa sih yang nggak kenal dengan Deddy Mulyadi? Dan Deddy Mulyadi ini adalah salah satu tokoh yang ada di Indonesia dari gubernur ya. Dia sangat hebat dan selalu lugas dalam berbicara. Dan dia diduga kandidat kuat besok untuk jadi presiden. Dan
Kali ini Dedi dihujat karena dia pernyataan yang kontroversi tentang vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dan kita akan membahas kenapa Dedi ini selalu trending ya, dan ini penting. Ada 3 pelajaran penting yang bisa dipetik bagi konten kreator ya dari sosok seorang Deddy Mulyadi ini. Deddy Mulyadi ini di YouTube-nya saja itu gajinya bukan lagi ratusan juta guys. Yang pertama yang perlu dicontek dari Dedi ini adalah authentic, magnet viewers. Jadi tampil apa adanya, gaya bicara khas daerah, pakaian sederhana dan interaksi natural dengan rakyat kecil. Ini bikin menonton mereka dekat dengan Dedi dan percaya. Jadilah dirimu sendiri ya, jadi konten jujur, tulus, lebih kuat daripada yang terlalu dipoles. Jangan terlalu dipoles. Yang kedua, konsisten dengan nilai dan misi kontennya. Selalu membawa pesan sosial, bantu orang, angkat budaya lokal, dan bangun empati. Itu jadi ciri khas yang mudah untuk dikenali. Pelajaran, temukan nilai, inti, atau misi kontenmu ya. Fokus pada satu pesan yang terus diulang akan membangun identitas yang kuat. Kemudian yang ketiga, gabungkan ya aksi nyata dan cerita menyentuh. Jadi tak hanya bicara ya, dia turun langsung bantu warga. Bahkan kadang kita bisa melihat dia bermandi lumpur, kadang dia naik sepeda bahkan. Kadang dia ikut warga ngarit padi, kadang ngarit rumput, kadang bawa rumput. Lalu mengemasnya dalam narasi emosional. Inilah yang bikin videonya viral. Pelajaran jangan cuma cerita ya, lakukan aksi lalu dokumentasikan dengan sudut pandang yang menginspirasi atau menggerakkan hati. Sosok Dedi ini memang gubernur yang benar-benar luar biasa. Dia bisa berpidato di luar dari apa yang disampaikannya tanpa teks. Dan ini ketika pidatonya kemarin menganjurkan dia bahwa penerima bansos harus vasektomi, dan ada anggota dewan atau seorang anggota dewan yang menginginkan atau mengatakan bahwa bisa saja Dedi dicopot. Justru ini sangat disayangkan karena Dedi ini adalah salah satu tokoh yang sangat hebat dan memiliki pendukung yang sangat banyak. Dan untuk itu hati-hati kalau kita membuat ucapan atau wacana, apalagi yang dibahas ini adalah orang yang banyak dicintai oleh rakyat. Pesan dari saya cuman itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk Anda yang ingin selalu melihat konten-konten seperti apa yang sedang trending dan kenapa itu bisa trending, Anda bisa follow akun ini, follow dan komen ya di kolom komentar. Syarat penerima bansos dan BLT di Jawa Barat, dengarkan, laki-lakinya harus vasektomi ya. Siap-siap ya para laki-laki di Jawa Barat. Kalau Anda ingin menerima bansos dan BLT harus dikebiri. Cocok kan? Tuh di Jawa Barat ya. Kalau saya sih anti bansos dan BLT ya. Kayak apapun susahnya ya tetap mencari. Masa jadi orang kok masih sehat, masih muda kok ingin didapatkan bantuan BLT dan bansos ya. Mental cemen, nggak mau bekerja keras dan kerja cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Jabar mendukung Ono Surono menjadi rakyat biasa lagi ya. Mendukung penuh ke Bapak Ono Surono, kader Banteng itu, menjadi rakyat biasa lagi, bukan menjadi wakil rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam merah putih, salam akal sehat. Baru kali ini kita lihat ya. DPRD bermunculan ya hari ini, berbicara seolah-olah paling top selama tahun-tahun kemarin. Kepada kemana tugas Anda legislasi ya, turun ke lapangan, dengar aspirasi masyarakat, terus komunikasi dengan gubernur ya, terus fungsi Anda budgeting anggaran. Hello, anggaran
tahun-tahun kemarin ini jebol semua, tidak tepat sasaran. Ya. Jadi hari ini koar-koar di media. Selama ini kemana aja ente? Duduk diam di belakang meja setelah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, dianggap nanti melanggar, ya, tugas fungsi bupati, wali kota. Tapi Anda sebagai, ya, pengawas kemitraan dengan gubernur, baru kali ini Anda koar-koar cari pansos, Pak. Masyarakat hari ini sudah pinter, Pak. Ya, nggak ada artinya sebetulnya, ya. Yang hari ini walaupun Anda koar-koar sampai air liurmu meleleh, hari ini masyarakat sudah pintar. Di mana pemimpin yang melayani rakyatnya, yang terjun langsung ke masyarakat, itu yang didukung, Pak, ya. DPD, DPRD, aduh, kasihan deh lu. Salam akal sehat, salam logika.